السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأوليائه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sidang salat Idul Adha yang semoga senantiasa dalam perlindungan dan keberkahan Allah. Gemakanlah takbir. Hendaklah setiap kita membesarkan Allah Azza wa Jal di setiap harinya, dan terkhusus pada hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Allah, besarkanlah Allah, muliakanlah Allah, sanjunglah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu bersumber dari hati yang penuh dengan ketakwaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini dan hari-hari sebelumnya dan hari setelahnya, seorang muslim dianjurkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariatnya untuk senantiasa membuktikan pengagungan dia kepada Allah Rabbul Alamin. Dan hari ini termasuk di antara hari yang sangat besar dalam Islam, hari di mana kaum muslimin berhari raya. Mereka membuktikan bahwa mereka sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hari ini adalah hari di mana kaum muslimin di seluruh dunia dan sebahagian pelosok-pelosok negeri, kaum muslimin merayakan hari yang sangat besar dalam sejarah Islam. Hari ini akan terus berulang, hari ini akan terus kembali. Hari raya Idul Adha adalah hari yang sangat besar dalam Islam. Yaumul Hajjil Akbar, dia adalah hari haji yang sangat besar. Karena kaum muslimin saat ini mereka sebahagian sedang melaksanakan ibadah dari rukun Islam yang besar, melaksanakan ibadah haji, mengagungkan syiar Allah dengan mengagungkan rukun Islam yang kelima. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kaum muslimin akan melaksanakan satu ritual yang sangat berkaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fasalli li rabbika wanhar, dan hendaklah engkau mengerjakan salat dan menyembelih hewan sembelihan kurban. Di hari ini kita akan membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu perintahnya, menyembelih hewan kurban setelah mengerjakan salat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah, sadarilah bahwasannya ibadah berkurban adalah ibadah yang besar, ibadah yang sangat menunjukkan kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang kisah dua anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Nabi diperintahkan Allah untuk menceritakan kepada umat manusia bagaimana cerita tentang dua anak keturunan Adam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan
fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada umat manusia tentang dua anak keturunan Adam. Ketika mereka memberikan kurban, idz qarraba qurbanan, ketika mereka diperintahkan Allah untuk memberikan kurban, memberikan pengorbanan, memberikan persembahan kepada Allah, ceritakan wahai Muhammad kepada mereka umat manusia bagaimana dua anak keturunan Adam ini diperintahkan Allah untuk memberikan kurban, memberikan persembahan kepada Allah Azza wa Jal. Ternyata ada salah satu di antara kurbannya diterima oleh Allah, dan ada salah satunya ditolak oleh Allah, kurbannya tidak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa yang membuat satunya diterima, satunya tidak diterima? Ternyata yang membuat kurban seseorang itu diterima adalah ketika mereka berkurban semata-mata karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qabil, dia tidak memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berkurban di hari ini, dia memberikan yang terbaik, dia memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah itu pemicunya, dia memberikan yang terbaik sebagaimana Habil memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan itu adalah karena hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari hati yang penuh dengan ketakwaan, bukan hanya sebatas berkurban, akan tetapi dia benar-benar memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Habil berjuang memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qabil, dia memberikan sesuatu yang radi, dia memberikan sesuatu yang buruk, memberikan sesuatu yang tidak baik, yang tidak lebih baik dibandingkan Habil, sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya menerima persembahan Habil dan tidak menerima persembahannya Qabil. Siapapun yang berkurban di hari ini, jadikanlah kurban itu semata-mata karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Allah tidak pernah berharap daging dari hewan kurban yang kita sembelih. Allah juga tidak pernah berharap darah dari hewan kurban yang kita tumpahkan darahnya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak pernah berharap daging dari hewan yang kalian sembelih. Allah juga tidak pernah berharap darah yang kalian tumpahkan dari hewan sembelihan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang Allah inginkan dari ritual itu, bagaimana kalian mencapai titik ketakwaan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap kita memperbaiki ketakwaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah untuk memperbaiki ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berkurban, berjuanglah untuk berkurban. Jangan pelit mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari kita bisa mengeluarkan harta, kita bisa jajan setiap hari yang 10.000 minimal, katakanlah demikian. Berarti 30 hari kita bisa jajan 300.000. Kalau 1 tahun berarti kita bisa jajan 3.600.000. Kenapa untuk berkurban yang sifatnya ibadah? Kenapa untuk kurban yang sifatnya adalah amalan saleh tidak diperjuangkan oleh seorang muslim? Aina taqwa? Mana ketakwaan ahibati fillah? Mana orang-orang yang selalu mengatakan inilah takwa, saya berusaha untuk takwa? Mana buktinya? Ketika Allah perintahkan kita untuk berkurban, mana perjuangan kita untuk berkurban itu? Saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, berkurban erat kaitannya dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh seorang ayah ketika Allah perintahkannya untuk menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Di dalam surat As-Saffat di ayat 102 Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana pernah terjadi di permukaan bumi ini kisah seseorang yang mengorbankan anaknya sendiri. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan syariat itu hanya khusus untuk Nabi Ibrahim, tidak berlaku untuk umat setelahnya menyembelih anaknya hanya kepada Ibrahim saja. Nabi Ibrahim
Allah perintahkan dengan perintah yang sangat berat. Perintah yang mungkin tidak masuk di akal. Bagaimana ceritanya seorang ayah membunuh anaknya sendiri? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika umur Nabi Ismail, anak pertama yang dimiliki oleh Ibrahim. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika Nabi Ibrahim dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jal berita gembira bahwa dia akan memiliki seorang anak, dan anak yang pertama adalah Ismail yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim. Hadzal ghulam huwa Ismail alaihi salam fa innahu awwal waladin musyra bihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya anak yang pertama dimiliki oleh Ibrahim adalah Ismail. Dan ketika itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka Ahlul Kitab bahwa Nabi Ibrahim dikala itu umurnya 86 tahun. Belum memiliki anak kecuali ketika umurnya telah berumur 86 tahun. Ketika umurnya 99 tahun baru dikaruniakan anak yang kedua bernama Ishak. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bayangkan seorang ayah yang sudah lama ingin mendambakan kedatangan sang buah hati, yang tidak waktu yang pendek tetapi waktu yang sangat panjang dinantikan kehadiran anak itu. 86 tahun umur Nabi Ibrahim baru Allah berikan karunia anak. Bayangkan, dan ketika anak itu telah tumbuh dewasa, telah mencapai umur sanggup, maka ternyata Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah sebuah ujian. Perintah untuk menyembelih anak yang dicintainya, yang sudah lama didambakan anak ini kedatangannya. Ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, sudah bisa membantu orang tuanya, dia telah bisa meringankan beban orang tuanya, diharapkan oleh orang tuanya. Ketika dia telah tumbuh besar, ternyata datang kembali ujian menerpa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim mengatakan anaknya, wahai anakku, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana tanggapanmu? Maka seorang anak yang mengerti tentang tujuan hidup, seorang anak yang mengerti tentang tujuan hidup, misi diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tanpa keraguan Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang kau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang ayah yang siap untuk menjalankan perintah Allah, dan lihatlah bagaimana sosok seorang anak yang taat kepada orang tuanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mendambakan keluarga yang seperti ini? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah bukan menyembelih hewan, tetapi menyembelih anaknya sendiri. Ujian yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ujian yang menerpa Nabi Ibrahim adalah ujian yang sangat nyata, ujian yang sangat besar, yang sangat berat, yang harus dilalui oleh seorang ayah menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan, sekiranya kita berada di posisi Nabi Ibrahim, siapa yang sanggup? Bayangkan sekiranya kita berada di posisi Nabi Ibrahim menyembelih anak kita sendiri, siapa yang tega? Dan mungkin kita akan bertanya-tanya, ini perintah apa yang seperti ini? Siapa yang tega menyembelih anaknya sendiri? Siapa yang tega mengorbankan anaknya sendiri? Namun itulah yang dihadapi oleh kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khalil. Itulah gelar Nabi Ibrahim, Al-Khalil. Itulah gelar yang Allah berikan untuk beliau. Dan salah satu nabi yang juga mendapatkan itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita baca namanya setiap salat. Dalam salat kita selalu mengikrarkan bagaimana Nabi Ibrahim perjuangannya dan Nabi Muhammad dalam salat kita. Di dalam salat kita selalu menyebut nama Ibrahim dalam salawat Ibrahimiyah. Di setiap salat kita harus membaca Ibrahim namanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dituntut untuk bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seorang muslim tahu bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, betapa besarnya perjuangan Ibrahim sehingga Allah abadikan namanya masuk dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang
harus selalu kita baca namanya di setiap penghujung akhir dari salat kita. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidakkah kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini? Bagaimana Nabi Ibrahim membuktikan kecintaannya yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menyebutkan, ketika Nabi Ibrahim sedang cinta-cintanya kepada anaknya yang dia miliki, maka beliau diuji oleh Allah untuk membuktikan mana cintanya yang lebih besar, kepada anak atau kepada Allah. Mana cintanya yang paling besar, kecintaannya kepada keluarganya atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cintanya lebih besar kepada Allah, dia akan menjalankan perintah Allah menyembelih anaknya. Tetapi kalau cintanya kepada anak jauh lebih besar dibandingkan kecintaannya kepada Allah, Nabi Ibrahim tidak akan bisa menyembelih anaknya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan bahwa ketaatan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, baik diterima oleh akal kita, baik diterima oleh rasio kita atau tidak. Ketaatan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita menggunakan akal kita untuk menjalankan perintah Allah semata. Tidak bisa kita mengandalkan logika. Kalau kita mengandalkan logika, perasaan, mungkin kita tidak akan pernah beriman dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bahwa di dalam menjalankan syariat Islam itu tidak butuh dengan menggunakan akal. Menunjukkan bahwa akal bukan penentu yang mutlak untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya syariat menggunakan akal dan logika, perasaan, maka akan banyak syariat-syariat Islam ini yang berguguran dan tidak akan pernah diamalkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, syariat menuntut kita untuk menjalankan perintah, bukan mengetahui apa hikmahnya. Syariat ketika memerintahkan kita sesuatu, kita tidak pernah dituntut untuk mengenal hikmah. Hikmahnya apa? Tidak. Tidak pernah kita dituntut untuk mengenal hikmah, tetapi kita dituntut untuk menjalankan perintah. Ingat itu, rumusan dalam menjalankan agama adalah menjalankan semua perintah tanpa harus mengetahui apa hikmahnya. Karena apabila menjalankan perintah harus tahu dulu hikmahnya, maka kita tidak akan bisa menjalankan perintah ini secara utuh. Lihatlah bagaimana ketika seseorang itu mengedepankan akal dan logikanya. Lihatlah bagaimana kisah iblis. Lihatlah bagaimana kisah iblis yang dia mengandalkan kecerdasan logikanya. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Perhatikan baik-baik ma'asyiral muslimin. Renungi sesaat kisah bagaimana Allah perintahkan penduduk surga untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia tidak sujud, kenapa? Karena dia mempertuhankan logikanya. Dia mengandalkan akalnya semata. Dia lupa dengan perintah Allah. Seharusnya dia tidak menggunakan akalnya menjalankan perintah Allah itu. Langsung saja dia lakukan. Tapi karena dia menggunakan akalnya, dia menganalogikan, ya Allah, kenapa aku harus sujud kepada dia? Ana khairu minhu. Aku lebih baik ketimbang dia, ya Allah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau menciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik ketimbang dia. Seharusnya dia yang sujud kepada aku, ya Allah. Lihat, ketika perintah Allah diolah dalam akal seseorang dan dia mempertuhankan akalnya sehingga dia mengenyampingkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Apa yang terjadi ketika iblis mengandalkan logikanya, mengandalkan akalnya di dalam menjalankan perintah Allah? Maka dia menjadi makhluk yang paling terlaknat. Dia menjadi makhluk yang terlaknat sampai hari kiamat. Wa anna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Subhanallah. Di sini pelajaran yang sangat penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menjalankan syariat itu terkadang kita tidak bisa menerimanya dengan akal. Akan tetapi kita tidak pernah dituntut kenapa begini, kenapa begitu, tidak. Kewajiban kita adalah menjalankan perintah Allah, baik masuk logika atau tidak. Inilah kisah yang sangat jelas bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Masuk di akal atau tidak? Masuk logika atau tidak?
Karena perintah tidak pernah harus lewat logika dulu. Oleh karenanya ma'asyur muslimin, jadikanlah syariat Allah sebagai ketaatan mutlak untuk kita lalui bersama, tanpa harus kita pikir ini kenapa begini, kenapa begitu. Karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya iblis, la'natullahi alaihi. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim." Sungguh terdapat dalam jati diri Nabi Ibrahim suri tauladan. Suri tauladan, itulah yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah manusia yang pantas untuk menjadi teladan untuk orang-orang setelahnya. Dia membuktikan bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kesampingkan perasaannya harus menyembelih anaknya. Naam, inilah perjuangan dalam kehidupan saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya ujian yang dihadapi Ibrahim adalah perkara yang berat, maka menyembelih hewan jauh lebih ringan. Menyembelih hewan kurban jauh lebih ringan dibandingkan menyembelih anak kita sendiri. Kita lebih siap mengorbankan apapun, yang penting anak selamat. Tetapi saat ini kaum muslimin sudah berbeda. Mereka juga merasakan berat untuk berkurban. Subhanallah, padahal berkurban hanya sekali dalam setahun. Kita tidak pernah dituntut untuk menyembelih anak kita. Kita hanya dituntut menyembelih hewan. Apa yang membuat kita tidak bisa mengerjakannya? Padahal kemampuan itu ada. Untuk dunia kita berjuang mati-matian, beli ini, beli itu. Tetapi kenapa untuk agama Allah, berjuang memberikan persembahan untuk Allah, kita tidak sanggup? Maka dikhawatirkan kecintaannya kepada Allah tidak lebih dalam dibandingkan kecintaannya kepada urusan dunia dia. Nabi Ibrahim telah berhasil membuktikan kecintaannya kepada Allah yang begitu dalam, sehingga Nabi Ibrahim berhasil menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berkurban adalah orang-orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang belum berkurban dipertanyakan kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda benar tidak sanggup ataukah tidak mau? Maka ini satu hal yang berbeda. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda dan contoh yang lain bagaimana di dalam mentaati Allah Azza wa Jal bukan dengan mengandalkan pemahaman pribadi adalah ketika Allah menganggap bau mulutnya orang yang berpuasa lebih baik dibandingkan bau kasturi. Mungkin kita akan berpikir bagaimana cara Allah menilainya, bagaimana logika bisa menerimanya. Tetapi itulah yang kita imani, itulah yang disampaikan Nabi SAW, menunjukkan bahwa agama itu tidak harus dengan logika untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi SAW, la khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan bau kasturi. Kalau kita ingin menggunakan logika, ini gimana ceritanya? Gimana bisa diterima sedangkan kita cium bau? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai itu lebih baik dibandingkan bau kasturi. Subhanallah. Di antara contoh yang lain, ahibati fillah, bagaimana kita menjalankan agama bukan dengan perasaan semata, bukan dengan logika semata. Kisah tentang wanita Bani Makhzum, seorang wanita dari kabilah Bani Makhzum yang kedapatan mencuri dan sampai kepada Nabi laporan itu. Wanita yang kedapatan mencuri, sampai laporan itu ke Nabi SAW dan akan ditegakkan potong tangan. Itulah haddus sariqah. Itulah yang ditentukan dalam agama bagi mereka yang mencuri, dipotong tangannya. Maka Bani Makhzum ini, kabilah Bani Makhzum berjuang keras bagaimana agar wanita dari kalangan kita ini diselamatkan, jangan sampai ditegakkan potong tangannya. Karena bagi mereka apabila ada seseorang dari kabilah mereka yang harus dihukum, maka itu aib bagi kabilah tersebut. Maka mereka berusaha sekuat tenaga bagaimana agar wanita ini tidak jadi dihukum, tidak jadi dipotong tangannya. Maka mereka berusaha cara bagaimana agar Nabi memaafkan wanita ini tak jadi dipotong tangannya. Maka mereka
berpikir bagaimana sekiranya kita mendatangi Usama bin Zaid. Mendatangi Usama bin Zaid karena Usama bin Zaid adalah anak yang sangat dicintai dari seorang ayah yang dicintai oleh Nabi SAW. Mungkin melalui Usama bin Zaid dia merayu Nabi dan bisa memaafkan kesalahan wanita ini. Maka Usama bin Zaid pun didatangi oleh mereka dan mereka mulai mengatakan, wahai Usama, engkau adalah hubbin Nabi SAW. Engkau adalah seorang anak yang dicintai dari ayah yang dicintai oleh Nabi SAW. Karena Zaid bin Harithah pernah menjadi orang yang diangkat oleh Nabi sebagai anak yang dicintai oleh Nabi SAW. Menurut mereka, kalau anak yang dicintai oleh Nabi SAW itu bisa menggoyang perasaan Nabi sehingga bisa memberikan maaf kepada wanita ini. Itulah persangkaan mereka. Maka Usama bin Zaid menuruti keinginan dan kemauan mereka. Usama bin Zaid mendatangi Nabi SAW, meminta syafaat kepada Nabi agar wanita ini dimaafkan. Ketika Usama bin Zaid mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, maafkanlah wanita ini, dia telah begini. Kata Nabi SAW, atashfa'u haddan min hududillah. Wahai Usama, apakah engkau ingin meminta keringanan dalam satu batasan yang ketetapannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya Fatimah putri Muhammad yang mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Betapa tegasnya Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, tak pandang bulu. Siapapun yang melakukan kesalahan dihukum. Siapapun yang melakukan kezaliman ditindak oleh Nabi SAW. Inilah agama yang sangat luar biasa, yang menerapkan keadilan tidak pandang bulu. Siapapun mereka. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, wahai Usama, sekiranya Fatimah yang kedapatan mencuri, aku yang akan potong tangannya. Tidak ada istilah pandang bulu. Maka engkau tidak pantas meminta syafaat dalam masalah ini. Subhanallah. Lihat, kalau seandainya kita menggunakan perasaan, kasihan ini wanita dipotong tangannya, tetapi agama tidak membutuhkan perasaan untuk mengamalkannya. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang berpikir kita tuh harus pakai perasaan. La, tidak semuanya. Karena selama syariat telah mengatakan A, jangan berani memilih tawaran yang B. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu kisah di mana kisah itu membutuhkan iman untuk mempercayainya, tidak dengan logika, adalah kisah Isra dan Mi'raj. Kisah Isra dan Mi'raj, bagaimana Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dalam perjalanan waktu yang hanya 1 malam pulang dan perginya. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih membutuhkan waktu selama 3 bulan. Pulang dan baliknya. Di zaman itu tidak ada kendaraan seperti pesawat di zaman kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan siapa orang-orang yang beriman dan siapa orang-orang yang tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan pulang dalam 1 malam pulang pergi. Kisah ini tidak ada yang mengimaninya kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bin Khattab di kala itu sebelum Islam termasuk di antara orang yang tidak mengimani sebelum Islam. Termasuk orang yang tidak mengimani kisah Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Karena siapa yang bisa menerima dengan logika perjalanan yang diketahui oleh mereka, perjalanan panjang, ya, dari sini sampai Jakarta kalau menggunakan pesawat 1,5 jam. Seperti itulah di Masjidil Haram ke Yordania 1,5 jam menggunakan pesawat. Baru nanti masuk ke Palestina 1,5 jam menggunakan pesawat. Kalau menggunakan kendaraan mungkin bisa 3 hari. Tetapi di zaman dahulu belum ada kendaraan seperti di zaman kita teknologi, hanya unta. Sehingga tidak ada orang yang bisa membenarkan perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj 1 malam pulang pergi. Siapa yang mengimani itu? Tetapi Abu Bakar mengatakan, kalaulah itu yang dilakukan oleh Muhammad, itulah yang dikatakan olehnya, maka aku beriman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keimanannya yang dikatakan, kalau seandainya keimanan Abu Bakar diletakkan di satu neraca timbangan dan semua umat manusia selain Nabi dan Rasul diletakkan di neraca timbangan yang lain, la rajahat imanu Abi Bakar, niscaya keimanan Abu Bakar akan lebih berat dibandingkan keimanan semua manusia selain Nabi dan para Rasul. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu tanda bahwa di dalam memahami agama
terkadang tidak harus menggunakan logika, tapi membutuhkan keimanan dan pembenaran. Di antaranya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah syariat mengusap khuf. Syariat mengusap khuf, alas kaki di dalam agama Islam. Di antara rukhsah, keringanan yang diberikan oleh agama, bolehnya seseorang berwudu dan mengusap alas kakinya tanpa harus melepas alas kakinya dan membasuh kakinya ketika berwudu. Tetap dia menggunakan alas kakinya, dia menggunakan sepatunya, dia usap bahagian atasnya. Cukuplah itu menjadi posisi membasuh kakinya, yang mewakilkan membasuh kakinya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil masih min a'la." Sekiranya memahami agama itu dengan akal, niscaya mengusap khuf yang paling pantas itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Karena yang kotor itu bagian bawahnya, yang dipijak itu bagian bawahnya. Tetapi kenapa syariat justru malah mengusap bagian atasnya? Lihatlah perkataan Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," sekiranya memahami agama dengan akal pendapat semata, maka yang paling pantas diusap itu bagian bawah kakinya. Karena dia yang paling kotor. Tetapi kenapa justru syariat menetapkan bagian ataslah yang diusap? Menandakan bahwa memahami agama bukan hanya sebatas dengan akal dan logika. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh lain yang dengan contoh ini kita menutup kesempatan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Sebahagian orang mempertanyakan, kenapa tidak boleh kita berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram? Mereka akan menggunakan perasaannya. Bukankah itu sebuah kebaikan? Bukankah berjabat tangan sebuah perkara yang baik? Itu kalau kita menggunakan perasaan. Bukankah itu etika? Bukankah itu adab yang baik, kesopanan dan sebagainya? Tetapi Islam membatasi bahwa berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram adalah terlarang. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa yada mar'atin la tahillu lah. Sungguh engkau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, yang tidak halal denganmu, engkau ditusuk kepalamu dengan jarum besi, itu jauh lebih ringan dibandingkan kalian harus bersentuhan dengan yang bukan halal denganmu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kita menggunakan perasaan di dalam mengamalkan agama ini, kita akan banyak mempertanyakan syariat. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa kok begini? Kenapa kok? Tetapi berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman akan sangat nampak ketundukan dan ketaatannya di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika mendapati syariat, yang hanya terlontar di lisan mereka adalah sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang beriman, yang tidak tawar-menawar dengan syariat Allah. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini dilarang? Tidak. Orang yang beriman, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya hanya perkataan orang-orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya orang-orang yang beriman, ucapan mereka ketika datang ketetapan Allah, ketetapan Rasul, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap untuk taat. Itulah perbedaan orang mukmin dengan orang yang mukminnya setengah-setengah. Orang yang mukminnya setengah-setengah, dia akan bertanya, kenapa nggak boleh? Ini kan bagus kan? Orang beriman tidak. Ketika itu syariat, dia langsung mengatakan dan berikrar, sami'na wa ata'na. Kami dengar sekarang dan kami siap untuk taat. Itulah ucapan orang-orang yang beriman. Ucapan yang khas. Ucapan yang menunjukkan ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Ucapan yang menunjukkan kesiapan mereka, kesiagaan mereka. Tanpa diragukan mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau memang itu dari Allah, itu yang dikatakan Nabi, saya siap, saya beriman dengannya. Itulah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau itu yang dikatakan Muhammad, dia telah Isra dari sini ke sana, maka saya beriman. Tanpa menggunakan logika. Gimana ceritanya? Tidak. Oleh karenanya ma'asyil muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, momen berkorban mengkisahkan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Ibrahim tidak menjadikan perasaan kepada anaknya sebagai acuan dalam beragama, tetapi yang dijadikan acuan dalam beragama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momen hari raya Idul Adha tahun ini untuk senantiasa menyiapkan ketaatan kita yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki kesiapan kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus meragukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian orang-orang jahiliyah yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim, apabila telah datang kepada mereka bukti-bukti, tanda-tanda Allah, ayat-ayatnya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Wa idza qila lahum ittaqillah, dan apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kalian kepada Allah, akhadhatul izzah, mereka menyombongkan diri mereka. Mereka mengatakan cukuplah bagi kami tradisi bapak-bapak nenek moyang kami. Subhanallah. Datang kepada mereka tanda-tanda syariat, datang kepada mereka ayat Al-Quran, datang kepada mereka hadits Nabi SAW, justru mereka menolaknya dan mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami kebiasaan tradisi bapak kami, nenek moyang kami dahulu. Subhanallah. Dan kebiasaan itu masih ada sampai sekarang. Mereka lebih mengedepankan tradisi dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bukti ketaatan dia kepada Allah? Mana bukti kesiapan dia sebagai seorang mukmin? Ainal iman? Mana ucapan Anda saya beriman? Ainal iman? Iman adalah ketika seseorang mengatakan dengan lisannya dan mengerjakan dengan amal perbuatannya. Al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil arkan. Iman adalah ketika engkau mengucapkan dengan lisan, tak cukup sampai di situ, tetapi engkau ucapkan dengan lisan dan engkau yakini dalam hati, engkau amalkan dengan bukti perbuatan, gerakan. Itulah iman. Seseorang mengatakan saya beriman, tetapi banyak syariat Allah yang dia kesampingkan, yang dalam praktek kesehariannya lebih mengedepankan tradisi dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman mereka dipertanyakan, ahibati fillah yang dimuliakan Allah. Maka jadikan hari ini hari ketika kita mengenang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita mengambil pelajaran darinya bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi situasi yang berat, balaul mubin, ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Ibrahim, di mana Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Di situ pelajaran yang sangat dalam bagaimana seorang yang mengaku muslim dia harus siap untuk taat dengan perintah Allah walaupun berat yang harus dia lewati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk melewati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan momen hari raya Idul Adha ini sebagai upaya kita untuk memperbaiki diri, membenahi diri, memperbaiki diri kita, membenahi ketakwaan kita, menjadi seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.